Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Mas Lintang. Tentunya Mas Lintang di sini akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Istriku Meninggal Saat Hamil dan Ku Tinggal Tugas Tentara. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu, karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian. Semoga yang selalu menonton video Mas Lintang selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Hujan turun deras, petir menyambar tanpa henti. Dan aku pulang ke rumah setelah 8 bulan ditugaskan ke daerah konflik di perbatasan. Tubuhku lelah, tapi hatiku hangat membayangkan bertemu kembali dengan istriku, Ayu, yang saat ku tinggalkan sedang mengandung anak pertama kami. Rumah itu tampak sama seperti terakhir kali ku tinggalkan. Taman kecil yang Ayu rawat tetap rapi. Lampu teras menyala redup, dan aroma masakan yang akrab menyambutku saat membuka pintu. Aku melihat Ayu berdiri di dapur. Punggungnya menghadapku, ia menoleh dan tersenyum. "Kamu sudah pulang?" ucapnya lirih, pelan sekali, tapi cukup jelas di tengah suara hujan. Aku langsung memeluknya dari belakang, mengecup pundaknya. "Maaf, aku lama. Sayang, kamu dan bayi kita sehat kan?" Ia hanya mengangguk, wajahnya pucat, matanya sedikit sayu. Tapi kupikir mungkin karena ia lelah atau sedang tidak enak badan. Kami menghabiskan malam itu bersama, makan malam seadanya dan berbicara pelan. Tapi ada yang aneh, ia tak banyak bicara, lebih sering diam dan hanya menatapku dalam-dalam, seolah ingin menghafal wajahku. Malamnya aku tidur dengan tangan melingkar di perutnya yang sudah tak begitu besar. Aneh, pikirku. Bukankah seharusnya usia kandungannya sekarang 8 bulan? Besoknya aku bangun sendirian, tempat tidur dingin. Aku memanggil Ayu tapi tak ada sautan. Kupikir dia di dapur, tapi rumah itu kosong. Hanya ada sisa-sisa jejak malam tadi. 2 piring kotor di wastafel, sisa teh di meja, dan kursi yang sedikit bergeser. Aku mencari ke seluruh rumah, ke taman, ke kamar mandi, tak ada Ayu. Hari itu aku pergi ke rumah tetangga, Bu Sarti, untuk bertanya. Tapi saat ia membuka pintu dan melihatku, ekspresinya langsung berubah ngeri. "Mas Rama, kamu sudah tahu?" "Tahu apa, Bu?" tanyaku bingung. "Mas, Ayu meninggal, Mas. 3 bulan lalu keguguran. Dia sempat pingsan sendirian di rumah. Kami temukan dia sudah tak bernyawa." Dunia seakan berhenti. Aku tertawa kecil mengira Bu Sarti bercanda, tapi air matanya berkata lain. Ia bahkan menunjukkan surat kematian dan undangan tahlilan yang katanya sempat dikirim ke markasku. Entah mengapa tak pernah sampai. Aku menolak percaya. Aku pulang dan kembali ke rumah. Tapi rumah itu kini terasa dingin dan kosong. Foto pernikahan kami di meja sudah berdebu. Dan saat malam datang, aku mendengar suara langkah kaki dari dapur. Suara piring dan bau masakan yang semalam kembali tercium. Aku turun perlahan dan di sana Ayu berdiri lagi. Sama seperti malam pertama aku pulang. Dengan senyum tipis yang sekarang masih menyayat. "Kamu pulang lagi ya?" bisiknya. Tanganku gemetar, air mataku menetes. "Kenapa kamu masih di sini, Ayu?" Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Karena kamu belum benar-benar pulang dan aku belum sempat pamit." Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sosok kecil di belakangnya. Seorang anak tak jelas wajahnya, tapi ia menggenggam jari Ayu dengan erat. Sejak malam itu, setiap kali aku pulang, Ayu selalu menyambutku. Diam lembut, tapi tak pernah benar-benar ada. Rumah itu hanya hidup saat aku datang dan kembali mati saat aku tinggal. Dan aku tak pernah benar-benar bisa pergi karena kukira istriku masih hidup. Ternyata aku yang belum rela ia mati. Sejak malam itu aku seperti terperangkap dalam 2 dunia. Dunia tempatku berdinas sebagai tentara dan dunia tempat Ayu masih ada.
Rekan-rekanku bilang aku mulai berubah. Aku jadi sering termenung, sering bicara sendiri, dan lebih suka pulang cepat ke rumah orang tua kami daripada ikut ngopi atau sekedar nongkrong di barak. Tapi bagaimana bisa aku jelaskan bahwa istriku yang katanya sudah meninggal masih terus menyapaku setiap malam? Ayu tidak pernah menakutiku, tidak seperti yang sering kuceritakan di warung-warung atau kisah horor kampung. Tidak ada jeritan, tidak ada wajah berdarah, tidak ada potongan tubuh. Ia hadir seperti Ayu yang dulu lembut pendiam dengan mata yang seolah menyimpan rindu tak berujung. Kadang aku bertanya padanya, "Kenapa kamu belum pergi?" Ia hanya menjawab, "Karena kamu belum benar-benar pulang." Dan kalimat itu yang selalu ia ulang, pelan, nyaris seperti bisikan di antara bunyi hujan yang terus turun di atap rumah kami, seperti hujan di malam aku kembali. Yang membuatku makin bingung, semakin sering aku pulang semakin nyata semua yang terasa. Bekas tubuh Ayu di ranjang hangat, gelas yang ia pakai untuk membuat teh benar-benar ada. Kadang aku bangun dengan bekas ciuman di pipiku. Bahkan suatu malam, aku mendengar suara tangis bayi lirih dan menyayat dari kamar yang seharusnya kami siapkan untuk anak kami. Ketika aku masuk ke kamar itu, aku melihat box bayi bergoyang perlahan. Box yang dulu tak pernah sempat kami beli. Dan di sana, Ayu berdiri menggendong sosok kecil berbalut kain putih yang wajahnya tak pernah bisa kulihat dengan jelas. "Aku cuma ingin kita jadi keluarga, walau sebentar," katanya sambil menatapku. Aku mulai takut, bukan karena Ayu menyeramkan, tapi karena aku sadar aku mulai ingin tinggal di sini bersama mereka dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat keluarga kecil kami tumbuh. Tapi mereka sudah lama mati dan aku masih hidup. Suatu malam aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku itu, aku berdiri di pemakaman. Dua nisan di hadapanku, satu bertuliskan nama Ayu, satunya tanpa nama. Aku coba baca nisan kedua, tapi hurufnya kabur. Dan saat aku berjongkok, tanganku menyentuh tanah basah di bawah nisan tanpa nama itu. Tiba-tiba dari dalam tanah, tangan kecil bayi mencengkram jari-jariku. Aku terbangun dengan nafas tersenggal, dada sesak, dan untuk pertama kalinya aku melihat wajah Ayu berubah. Wajahnya tetap cantik, tapi kini penuh kesedihan. Tangannya gemetar saat menyentuh pipiku. "Kamu harus pergi, Rama," bisiknya. "Kenapa?" "Karena kalau kamu terus di sini, kamu akan menyusul kami." Aku tak paham, tapi pagi harinya aku bangun dengan darah menetes dari hidungku. Kurasakan tubuhku lemah, sulit berdiri. Aku pingsan di kamar mandi dan dibawa ke rumah sakit oleh tetangga. Dokter bilang aku kelelahan parah, mungkin juga depresi. Tapi aku tahu tubuhku sedang ditarik. Jiwaku mulai tergoda untuk tinggal di rumah itu selamanya. Setelah keluar dari rumah sakit, aku pergi ke makam Ayu. Pertama kalinya sejak pulang. Di sana aku duduk berjam-jam tak bicara, hanya menatap dua nisan. Satu untuk Ayu, satu lagi bertuliskan bayi tanpa nama. Aku menangis, aku minta maaf, karena saat mereka butuh aku tak ada. Dan malam itu saat aku pulang, rumah itu gelap. Tak ada aroma teh, tak ada langkah kaki, tak ada suara tangisan, hanya hening. Kamar kami kosong. Foto pernikahan kami kini jatuh dari meja, retak di bagian kaca, dan di atas ranjang ada secari kertas. Tulisan tangan Ayu lembut dan pelan. "Aku sudah pamit, Rama. Jaga dirimu, jangan tunggu kami." Aku tidak tahu apakah itu benar-benar perpisahan atau hanya jeda. Tapi sejak malam itu aku tak pernah lagi melihat Ayu. Tapi terkadang saat hujan turun deras dan petir menyambar seperti malam itu, aku mencium teh melati di udara, dan terasa ada tangan kecil menggenggam jari-jariku. Hanya sebentar lalu hilang lagi. Dan aku tahu mereka belum benar-benar pergi, hanya menungguku benar-benar pulang. Setelah kepergian Ayu yang terakhir itu, aku pikir semuanya selesai. Rumah menjadi benar-benar sepi. Tak ada lagi bau teh melati, tak ada suara bayi, dan tak ada sosok Ayu menunggu di ambang pintu. Tapi rasa hampa justru semakin menggerogoti.
Aku masih tinggal di rumah itu, entah kenapa aku tak bisa pergi. Seperti ada sesuatu yang masih menahanku. Suatu malam listrik padam mendadak saat aku sedang membersihkan gudang. Senter dari ponsel jadi satu-satunya cahaya. Debu tebal memenuhi udara dan saat aku menggeser lemari tua, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah pintu kecil di dinding tersembunyi di balik lemari berat itu. Pintunya rendah hanya setinggi pinggang, terbuat dari kayu tua yang berbeda dari struktur rumah lainnya, seperti ditambahkan belakangan. Tanganku gemetar saat memutar gagangnya. Di balik pintu itu ada lorong pendek yang langsung menurun seperti tangga tua dari batu. Gelap pengap dan entah kenapa terdengar suara bisikan samar. Bukan suara Ayu, bukan juga suara bayi, suara-suara lain. Aku turun perlahan langkah demi langkah. Dinding batu lembab dan udara di bawah terasa dingin dari malam hujan di luar. Dan di ujung lorong itu ada ruangan kecil. Di sanalah semuanya berubah. Di dalam ruangan itu tergantung beberapa foto. Foto Ayu, foto rumah ini, dan yang membuatku nyaris tak bisa bernafas, foto diriku. Semua dipenuhi coretan tinta merah. Di tengah ruangan ada lingkaran aneh, simbol-simbol tak aku kenal yang digoreskan di lantai. Di tengah lingkaran itu ada boneka kecil yang terbalut kain putih, nyaris persis seperti bayi yang kulihat di pelukan Ayu. Aku mundur beberapa langkah, tapi suara di belakangku membuat darahku membeku. Kamu akhirnya menemukan kami. Aku berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba lampu senter ponselku mati. Gelap gulita dan dalam gelap itu aku merasakan tangan-tangan kecil menyentuh kakiku, menarikku pelan. Kamu tinggalkan kami di rumah ini sendiri. Suara itu bukan suara Ayu, ini suara lain. Lebih banyak, lebih dingin, dan saat kilatan petir menyabar di luar, cahayanya menembus celah kecil di lorong dan memperlihatkan puluhan mata kecil yang menatapku dari sudut ruangan. Anak-anak, tapi bukan anak biasa. Wajah mereka hancur. Beberapa tak punya mata, yang lain menangis darah. Dan mereka semua bergerak perlahan ke arahku. Aku panik berlari keluar dari ruangan itu, menabrak lemari dan menjatuhkan barang-barang di gudang. Kupaksa pintu kayu itu tertutup kembali, dan ku dorong lemari menutupinya. Jantungku berdetak kencang, tubuhku gemetar. Saat itu juga aku sadar, Ayu tidak sendirian. Rumah ini menyimpan lebih dari sekedar kenangan dan cinta yang belum selesai. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, dan Ayu mungkin adalah bagian dari perjanjian yang tak aku ketahui. Keesokan harinya aku pergi ke rumah orang pintar di desa seberang. Seorang kakek tua yang dikenal bisa melihat-lihat dunia lain. Saat aku tiba dan menyebutkan nama Ayu, wajahnya langsung berubah pucat. Ayu istrimu itu, dia tak pernah benar-benar mati biasa, nak Rama, katanya lirih. Anaknya meninggal dalam kandungan, tapi dia memaksa tetap hidup. Dia datang pada aku dulu, diam-diam, minta agar bayinya tetap bersamanya. Dia rela menukar sesuatu. Apa yang dia tukar, kek? Jiwanya dan jiwamu. Hatiku seperti dihantam petir. Kakek itu lalu mengeluarkan sesuatu dari kotaknya. Jimat tua yang katanya bisa melindungiku sementara. Tapi hati-hati, jika kau terlalu lama di rumah itu, roh-roh yang ikut tertarik dengan perjanjian Ayu akan menganggapmu milik mereka juga. Malam itu, aku kembali ke rumah hanya untuk mengambil barang-barangku dan pergi. Tapi saat aku masuk, rumah itu tampak berbeda. Dindingnya lembab. Foto-foto kami terbakar sebagian, dan di ruang tamu Ayu berdiri lagi. Tapi kali ini wajahnya berubah. Wajahnya penuh luka, matanya hitam seluruhnya, dan di belakangnya anak-anak itu muncul lagi mengelilinginya. Jangan pergi, Rama. Suara itu bukan suara Ayu lagi, tapi campuran tangisan dan kemarahan. Kita keluarga di sini, kamu akan utuh, kita akan lengkap. Tanganku meraih jimat dari kakek tua dan ku genggam erat. Tubuhku terasa berat, tapi aku berhasil mundur, membuka pintu depan dan berlari keluar.
Saat aku menoleh terakhir kali, kulihat rumah itu berubah menjadi gelap gulita, seperti tertelan bayangan. Dan dari dalam kudengar suara tangisan bayi, lalu teriakan. Setelah malam itu kutinggalkan rumah itu. Rumah itu kini kosong, tak ada yang berani masuk. Tapi sesekali jika aku lewat di depan pagar rumah bercat putih yang catnya mulai mengelupas itu, kau bisa melihat sosok perempuan berdiri di jendela menggendong bayi, menunggumu. Karena bagi Ayu aku belum benar-benar pulang, dan ia belum selesai menunggu. Sejak malam aku melarikan diri dari rumah itu, aku tinggal di mes militer. Tapi yang membuatku benar-benar takut, rumah itu ikut mengikuti kemanapun aku pergi. Singkat cerita, seminggu setelah kejadian terakhir aku mulai melihat hal-hal yang tak masuk akal. Di kamar mes saat aku membuka laci ada botol kecil berisi air ketuban yang berbau busuk. Di bawah tempat tidurku ada mainan bayi berkarat yang tak pernah aku miliki. Suatu malam saat aku sedang tidur, aku terbangun karena mendengar suara gulingan box bayi. Tapi ini bukan rumah lamaku, ini barak militer. Aku tidur di kamar lantai 2, tidak mungkin ada box bayi. Namun suara itu terus berputar. Aku menoleh perlahan. Di pojok ruangan di tempat yang sebelumnya kosong ada box bayi yang bergerak sendiri. Di dalamnya, sosok tubuh kecil menggeliat, tertutup kain putih yang mulai basah oleh darah. Aku berteriak, kamar langsung terang, lampu menyala otomatis. Tapi box itu tetap ada, dan di baliknya, Ayu berdiri. Wajahnya lebih rusak dari yang terakhir kali aku melihatnya. Kulitnya melepuh seperti terbakar dari dalam. Matanya kosong hitam legam dan mulutnya terus berbisik cepat, seolah membaca mantra. Aku mencoba lari keluar kamar tapi pintu tak bisa dibuka. Lampu mati lagi. "Kamu sudah pulang, kenapa mau pergi lagi?" Suara Ayu menggema di seluruh ruangan. Bukan hanya dari mulutnya, tapi dari dinding, dari lantai, dari udara. Tiba-tiba tanganku ditarik dari bawah. Dari balik tempat tidur muncul tangan-tangan kecil, jumlahnya puluhan. Mereka mencengkeram kakiku, menarikku ke bawah. Aku tendang, aku teriak. Aku bacakan ayat-ayat yang aku ingat. Tapi mereka tak berhenti. Salah satu dari mereka naik ke dadaku, bayi tanpa wajah. Tapi dari tempat matanya keluar darah hitam yang terus menetes. "Ayah, pulanglah ke rumah bersama kami." Aku pingsan malam itu. Teman-temanku menemukanku pagi harinya, tergeletak di bawah ranjang. Seluruh tubuh lebam dan tanganku seperti bekas cengkeraman. Anehnya tidak ada satupun benda asing di kamar. Tidak ada box, tidak ada boneka, tidak ada darah. Tapi di tanganku masih menggenggam jimat dari kakek tua itu yang kini patah menjadi 2. Aku kembali ke rumah kakek tua, dan saat melihatku, ia langsung tahu apa yang terjadi. Rohnya semakin kuat. Dia sudah bukan Ayu lagi. Dia sekarang bagian dari sesuatu yang lebih besar. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi portal gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Apa yang harus aku lakukan, kek? Kamu harus mengakhiri perjanjiannya dengan cara paling berbahaya. Kamu harus kembali ke rumah, ke lubang bawah tanah, dan bakar tubuh anak itu, bayinya. Tapi itu kejam. Kejam? Kau pikir apa yang ia lakukan padamu tidak kejam? Jika kamu tidak menyelesaikan ini, mereka akan menarikmu selamanya. Kamu akan menjadi bagian dari mereka dalam bentuk yang paling mengerikan. Aku tak punya pilihan. Malam itu aku kembali ke rumah. Rumah itu tampak lebih tua, lebih lapuk. Catnya hitam, pintunya terbuka sendiri seolah menungguku. Begitu aku melangkah masuk, dan jam di dinding berputar mundur cepat. Pukul 3 dini hari, jam kematian Ayu. Lorong ke gudang terbuka dengan sendirinya. Bau darah dan mayat menguar kuat dari bawah. Aku membawa bensin, korek api, dan segulung tali doa. Aku turun perlahan. Ruangan bawah tanah kini lebih besar, seperti membentang jauh ke belakang. Di tengahnya bayi itu masih ada. Tubuhnya bergerak-gerak, tapi kali ini ia membuka mata. Dan itu adalah mataku. "Papa," katanya dengan suara serak yang tak mungkin keluar dari bayi manapun. "sini, peluk aku."
Tanganku gemetar tapi aku tahu aku harus menyelesaikannya. Kutumbahkan bensin ke sekeliling lalu menyalakan korek. Tapi sebelum ku lempar, Ayu muncul. Kalau kamu bakar dia, aku akan hilang selamanya. Kamu yakin tega, Rama? Aku menangis, tanganku goyah. Tapi kemudian aku ingat itu bukan Ayu lagi. Itu makhluk yang memakai wajahnya. Dan jika aku tak mengakhiri ini, aku tak akan pernah bebas. Aku lempar korek, api menyebar cepat, jeritan terdengar. Bukan hanya dari Ayu dan bayi itu, tapi dari seluruh dinding. Tangan-tangan keluar dari batu, wajah-wajah muncul dari kegelapan, menjerit, memohon dan menghujat. Aku lari naik, api menjilat dinding. Rumah terguncang. Begitu aku keluar, rumah itu meledak dalam kobaran api hitam. Api yang tak menghanguskan daun-daun sekitar, tapi membakar jiwa-jiwa yang tinggal di dalam. Dan saat api padam hanya tersisa puing. Ayu tidak pernah muncul lagi. Bayi itu tidak pernah menangis lagi. Tapi kadang, jika malam terlalu sunyi dan udara terlalu dingin, aku masih bermimpi berdiri di depan rumah itu pukul 3 dini hari. Ayu menatapku dari jendela yang tak lagi ada. Kamu yakin sudah pulang? Singkat cerita, sudah 3 bulan sejak rumah itu terbakar. Aku pindah ke kota kecil di luar provinsi, mengambil cuti panjang dari dinas, mencoba memulai ulang hidup. Tapi ada satu masalah, aku tak bisa tidur. Setiap malam mimpi yang sama datang lagi. Aku berdiri di depan rumah yang sudah jadi puing, tapi dalam mimpiku, rumah itu masih itu. Cat putihnya bersih, jendela terbuka, lampu kuning menyala temaram, dan di balik tirai Ayu menatapku. Wajahnya kini bukan seperti terakhir yang kulihat, bukan penuh luka, bukan hancur, bukan menyeramkan, tapi wajah Ayu yang dulu. Wajah yang jatuh cinta pada aku di taman belakang rumah sakit. Wajah yang menangis saat pertama tahu dia hamil. Wajah yang menungguku pulang dari tugas. Dan yang membuatku hancur, dipelukannya bayi itu sekali lagi. Tapi mereka hanya diam menatapku. Kami belum selesai. Suara itu selalu terdengar begitu aku mendekat. Suatu malam, setelah mimpi itu datang ketiga kalinya berturut-turut, aku mendengar ketukan di pintu rumah kontrakanku. Aku tak langsung buka, pukul 3 tepat. Dan saat aku lihat dari jendela tidak ada siapa-siapa, tapi di bawah pintu tergelincir selembar foto lama. Foto yang bahkan aku tak tahu pernah ada. Foto saat Ayu hamil, berdiri di depan rumah kami. Tapi di sebelahnya ada sosok bayangan hitam tinggi berdiri memegang bahunya. Esoknya aku kembali ke kakek tua tapi rumahnya kosong. Kata warga ia meninggal 2 minggu setelah aku terakhir datang. Aneh, pikirku. Kenapa tidak ada yang mengabari? Lebih aneh lagi, ia meninggalkan satu kotak kecil dengan namaku di atasnya. Di dalam kotak itu ada surat. Rama, jika kau menerima ini, maka ritualmu belum benar-benar selesai. Yang kamu bakar bukan tubuh asli sang bayi. Rumah itu menipu. Anakmu atau makhluk yang menyerupainya dikubur di tempat lain. Jika kau ingin benar-benar bebas, kau harus mencari tanah terlarang, tempat yang hanya muncul dalam mimpi. Jangan percaya apapun yang kamu lihat di sana, termasuk Ayu, termasuk anakmu, termasuk dirimu sendiri. Jantungku seakan berhenti. Aku pikir semuanya sudah selesai, tapi ternyata yang kubakar hanya boneka pengganti. Tubuh asli sang bayi entah di mana, dan Ayu belum pergi. Malam berikutnya aku bersiap, kusandarkan diriku pada kursi. Kupejamkan mata dan kubiarkan mimpinya datang. Dan kali ini mimpi itu terasa terlalu nyata. Aku berdiri di tengah hutan yang sepi, gelap, dingin. Pohon-pohon tinggi tak bernyawa, tanah basah seperti darah yang belum kering. Di kejauhan, rumah itu berdiri, utuh, lebih megah dari sebelumnya, tapi bukan rumahku. Rumah ini seperti istana orang mati. Saat aku masuk, semuanya terasa tak masuk akal. Foto-foto masa kecilku ada di dinding. Suara ibuku yang sudah meninggal menyapaku dari dapur. Dan di ruang tengah, Ayu duduk, bayinya di pangkuannya. Tapi kali ini mataku tak bisa dibohongi.
Itu bukan Ayu, dan itu bukan bayi. Matanya kosong, senyumnya menipu. Kulit bayinya pucat seperti lilin. Tapi saat aku menatap lebih dekat, mereka tak punya bayangan. Sudah waktunya, Rama, kata mereka bersamaan. Suara dua, satu nada. Kamu tak bisa terus berlari. Tanganku gemetar, tapi kali ini aku datang dengan niat. Ku keluarkan benda dari kotak kakek. Seutas benang hitam dan pisau perak. Benang itu kuikat di pergelangan tanganku. Pisau ku angkat tinggi. Aku minta maaf, tapi aku harus melepaskan kalian. Tiba-tiba ruangan berputar. Dindingnya berubah menjadi daging, lantai menjadi darah. Tangisan bayi berubah menjadi jeritan makhluk-makhluk kecil tanpa kulit. Sosok Ayu meleleh di depanku, bayinya menggeliat. Berubah wujud menjadi ular panjang dengan wajah manusia. Matanya mataku. Kita satu, Rama. Kalau kau bunuh kami, kau mau bunuh dirimu sendiri. Aku berteriak, pisau kutusukkan ke jantung bayi itu. Cahaya meledak, tubuhku terpental. Aku terbangun di rumah sakit. Dokter bilang aku ditemukan di depan pos militer, pingsan dan tubuhku basah oleh darah, tapi bukan darahku. Di tanganku masih terpenggang pisau perak yang kini retak. Sejak itu mimpi itu tak datang lagi. Tapi aku tahu dunia lain itu masih ada. Dan Ayu mungkin masih menunggu di sisi lain cermin, di balik bayangan, di balik jam yang menunjukkan pukul 3. Dan kadang saat aku bercermin terlalu lama, bayanganku tidak bergerak bersamaan denganku. Sudah sebulan sejak aku keluar dari rumah sakit. Aku mencoba hidup normal, pindah lagi ke kota baru, menyibukkan diri dengan pekerjaan administrasi militer. Tidak lagi ke lapangan, tak lagi memegang senjata. Tapi satu hal yang tak pernah bisa kupisahkan dari hidupku sekarang adalah cermin. Awalnya kupikir aku hanya paranoid, tapi makin sering aku memperhatikan, makin jelas bayanganku punya kehendak sendiri. Saat aku menatap cermin terlalu lama, refleksku tidak selalu ikut bergerak. Ada jeda dan terkadang pantulan itu tersenyum lebih dulu. Bahkan saat wajahku masih datar, lain waktu refleksku akan bergerak sedetik lebih lambat, seperti ada yang mencoba menirukan manusia. Suatu malam, saat aku hendak mencukur, aku perhatikan mataku di cermin terlihat lebih gelap dari biasanya, lebih dalam. Dan saat aku condongkan tubuh ke depan, bayanganku tiba-tiba bergerak mendekat lebih dulu. Aku mundur refleks, tapi sosok di cermin tetap tersenyum. Senyuman yang sangat familiar, senyuman Ayu. Aku pecahkan cermin itu malam itu juga, tapi tak lama bayangan itu kembali dalam pantulan sendok. Lalu di kaca jendela, bahkan di bayangan di lantai saat lampu menyala dari belakangku, mereka mengikutiku. Aku mulai kehilangan akal sehat dan ketika aku menyentuh kembali isi kotak warisan dari kakek tua, aku menemukan kertas terakhir tertempel di bawah lapis kayu. Jika kamu melihatnya di cermin, maka portal belum tertutup. Masuklah sekali lagi ke dunia bayangan dan tutuplah dengan darah terakhir. Bukan darah Ayu, bukan darah bayi, tapi darahmu sendiri. Aku gemetar membaca kalimat itu. Tapi malam itu, mimpi kembali datang. Tidak seperti biasanya, kali ini tidak lewat tidur. Aku sedang menatap wastafel kamar mandi saat bayanganku kembali tersenyum dan berkata, "Sini, aku bantu kamu pulang." Lalu dari cermin itu tangannya keluar. Cermin bukan lagi kaca, tapi seperti cairan gelap mengkilap. Tiba-tiba tanganku tersedot perlahan. Aku masuk ke dunia yang disebut tanah terlarang. Tapi kali ini bukan hutan, bukan rumah tua. Ini seperti salinan dunia nyata. Tapi semuanya berwarna kelabu, tanpa suara, tanpa aroma, hanya dingin dan sepi. Langit seperti kabut abu-abu pekat. Matahari tidak ada, bulan pun tidak. Di tempat itu aku berjalan ke arah yang seperti rumahku dulu. Tapi bangunannya lebih tinggi, jendelanya hitam seluruhnya, dan ada suara sebuah nyanyian lembut. Itu adalah suara Ayu, menyanyikan lagu yang biasa ia lantunkan untuk anak-anak dalam kandungannya. Nina Bobo,
Oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit bayang. Tapi suaranya diputar mundur. Aku masuk dan kulihat meja makan terhidang. Ada 3 kursi, di kursi tengah duduk Ayu mengenakan gaun putih berdarah. Di pangkuannya bayi, di kursi satunya aku. Versi lain diriku, ia menoleh dan berkata, "Akhirnya kamu pulang yang asli." Aku berdiri diam, posisiku tidak jelas. Apakah aku hidup, apakah aku hanya mimpi? Tapi yang jelas yang duduk itu bukan aku. Aku melihat bayanganku membuka mulut dan dari dalamnya keluar suara-suara tangis, tawa, jerit dan nyanyian yang kacau. "Kalau kau ingin bebas, bunuh aku. Kalau kau ingin tinggal, duduklah di kursiku, biar aku keluar jadi kamu." Tanganku bergetar, pisau perak yang pernah kupakai dulu tiba-tiba muncul di tangan. Dunia bergetar, Ayu menatapku penuh harap. Tapi wajahnya berubah terus. Dari manis ke rusak, ke tengkorak, lalu ke wajah ibuku, ayahku, bahkan aku sendiri. Bayinya juga berubah. Kadang bayi, kadang ular, kadang janin besar dengan 2 kepala. Tanganku mengangkat pisau tapi aku tak bisa memutuskan. Bunuh bayanganku atau biarkan dia hidup menggantikanku. Tapi kemudian aku ingat sesuatu. Kakek itu pernah bilang, "Jangan percaya apapun yang kamu lihat di sana, termasuk dirimu sendiri." Aku tersenyum dan kutusukkan pisau itu ke diriku sendiri. Semuanya gelap, suara hening. Lalu aku terbangun di ranjang rumah sakit. Tapi kali ini bukan karena pingsan. Aku sadar, bernafas berat. Tubuhku lama dan di sekelilingku ada orang dokter, perawat dan seorang teman dinas. "Kamu berhasil, Rama," katanya. "Kami temukan kamu tergeletak di lantai kamar mandi. Kamu sekarat, tapi kamu sembuh secara ajaib." Tapi yang paling mengejutkan, cermin di sekelilingku tidak lagi menunjukkan hal aneh. Bayanganku bergerak bersamaan. Senyumku hanya muncul saat aku benar-benar tersenyum. Tapi kadang jam di kamar rumah sakit berhenti di pukul 3. Dan kadang bayiku menangis dalam mimpi, mencari ibunya dan ayahnya. Karena perjanjian itu mungkin belum benar-benar selesai. Sudah beberapa minggu sejak aku keluar dari rumah sakit. Semuanya tampak normal. Aku bisa tidur. Tak ada lagi bayangan aneh, tak ada lagi mimpi tentang rumah itu atau Ayu. Tapi mimpi tenang itu tak bertahan lama. Semuanya mulai berubah saat aku mendapat pesan suara di ponsel yang tak pernah kupakai lagi. Sejak hari Ayu meninggal, nomor itu sudah mati. SIM-nya sudah dibuang. Tapi malam itu pukul 3 layar ponsel tiba-tiba menyala sendiri. Pesan suara 1 menit. Aku putar dengan jari gemetar. Dan suara itu tangisan bayi, tapi bukan tangisan biasa. Tangisannya seperti dari dalam air. Seperti suara dari dalam rahim, jauh lembut namun penuh kemarahan. Di akhir rekaman, suara bayi itu berubah menjadi suara Ayu. Pelan-pelan berganti dari lembut menjadi menggeram, menjadi parau, menjadi ceritan menggema seperti berasal dari lorong neraka. "Kau belum membayar, Rama?" Telepon meledak di tanganku. Bukan metafora. Layarnya pecah berasap dan meninggalkan bau anyir seperti daging busuk. Beberapa malam kemudian aku mengalami sleep paralysis. Kamar dalam kegelapan total, badanku kaku, tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Dan dari atas langit-langit cairan merah mulai menetes ke wajahku. Setetes, 2 tetes, hangat dan kental. Lalu dari pojok langit-langit bayi itu merayap turun seperti laba-laba. Tangannya panjang dan kurus, matanya besar dan menatapku dari segala arah. Di punggungnya ada wajah Ayu tertawa. "Kau kira bisa lari? Anak kita belum lahir, Rama. Dan kau janji akan pulang. Kami akan lahir dengan cara apapun." Aku bangun sambil berteriak. Tapi bekas tetesan darah itu masih ada di bantal. Aku panik, aku langsung pergi ke rumah seorang ustadz yang pernah bantu operasi militerku dulu. Ustadz Harun namanya. Seorang yang sudah lama bergelut dengan hal gaib. Begitu dia menatap mataku, wajahnya langsung berubah. "Kau sudah diincar, Rama. Dan bukan lagi oleh arwah Ayu, tapi oleh makhluk yang kini menjadi janin itu. Itu bukan manusia, bukan jin.
tapi entitas yang lahir dari dendam dan kutukan. Aku hanya diam tapi tubuhku gemetar. Makhluk itu tak bisa dilahirkan di dunia ini, kecuali jika kamu jadi wadahnya. Kau adalah ayah biologisnya, dan ibunya sudah jadi bagian dari mereka. Kau satu-satunya jalan agar dia bisa menitis dan benar-benar hidup. Aku menatap Ustadz Harun berharap dia bercanda, tapi ia kemudian berkata, sudah ada banyak tanda kan? Mimpi, bayangan di cermin, suara bayi darah dari langit-langit. Dia mengambil sesuatu dari lemari, sebuah cermin kecil tua berbingkai kayu jati. Lihat ke dalam cermin ini, tapi jangan terlalu lama. Aku menatap dan yang kulihat bukan bayanganku, tapi rahim Ayu yang membusuk. Dari dalamnya muncul tangan kecil yang membuka perlahan dan menggenggam ujung bayangan wajahku. Menarik, aku lempar cermin itu hampir gila. Tapi Ustadz Harun berseru, kau harus memotong ikatan darahmu, Ramah. Jika tidak, dia akan lahir lewat tubuhmu sendiri. Aku mengira dia bercanda, tapi malam itu saat aku sendirian di rumah kontrakan, aku mulai mengalami kontraksi. Iya, bukan sakit perut biasa, tapi rasa sakit seperti akan melahirkan. Perutku terasa membesar, kulitku merenggang. Aku muntah darah, lalu cairan ketuban. Aku bisa mendengar suara bayi menendang dari dalam perutku. Kami akan lahir. Aku merangkak keluar ke jalan, tapi tak ada yang melihatku. Semua rumah gelap kota ini, seolah dalam dimensi yang lain. Dari kejauhan aku mendengar suara nyanyian kelahiran. Nina Bobo, darah ayah jadi pintu, darah ibu jadi jendela. Aku pingsan. Saat sadar aku kembali di rumah sakit. Tapi kali ini ada ranjang bayi di sebelahku, kosong tapi masih hangat. Dan di tanganku ada gelang plastik bertuliskan Ayah dari tanpa nama. Aku menatap suster yang masuk bertanya dengan suara serak, anaknya mana? Suster menatapku lalu menjawab, anaknya sudah dijemput sama ibunya. Ibunya sudah meninggal, teriakku. Suster diam sebentar lalu tersenyum lebar. Iya, tapi dia tadi datang dari cermin ruang bersalin. Setelah hari itu, aku tak bisa membedakan lagi mana kenyataan dan mana yang mimpi. Semua seperti lapisan-lapisan dunia yang menumpuk dan saling menembus satu sama lain. Aku dikeluarkan dari rumah sakit tanpa keterangan yang jelas. Katanya aku sembuh, padahal aku masih muntah darah setiap jam 3. Perutku terkadang terasa bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang masih hidup di dalam. Tapi yang paling aneh, aku mulai kehilangan bayangan. Awalnya samar, kadang saat sore hari orang-orang lain punya bayangan, tapi aku tidak. Lalu makin lama bayanganku tak muncul sama sekali. Bahkan saat aku berdiri di bawah lampu neon atau matahari siang tak ada refleksi. Aku jadi takut pada cermin pada dinding putih. Bahkan air pun kini menampakkan sesuatu yang bukan aku. Sampai pada suatu malam, saat hujan turun deras, aku mendapat tamu di rumah kontrakanku. Ketukan pelan 3 kali, lalu suara halus yang bicara dari luar. Ayah, aku sudah lahir. Aku beku, tapi tubuhku bergerak sendiri. Kakiku melangkah ke pintu tanpa kusuruh. Tanganku membuka kunci dan saat pintu terbuka, tidak ada siapapun. Tapi di lantai ada jejak kaki mungil berlumuran darah. Kecil seperti anak umur 2 tahun, tapi bentuknya aneh. Jari kakinya 3, panjang dan setiap jejak meninggalkan bau seperti bangkai. Jejak itu masuk ke dalam rumah, menuju kamar ke arah lemari pakaian. Aku mendekat perlahan dan saat ku buka, makhluk itu duduk di dalamnya. Seperti bayi tapi terlalu panjang. Kulitnya abu-abu, matanya hitam bulat penuh, tak ada putihnya. Mulutnya lebar tapi senyumannya menyerupai Ayu. Rambutnya lebat basah menjuntai seperti benang-benang hitam yang menggeliat sendiri. Aku sudah di sini, Ayah. Dan aku akan lahir di dunia ini lewat siapa saja. Tiba-tiba tubuhnya mencair.
berubah jadi asap hitam masuk ke dalam tubuhku lewat mulut, hidung, telinga. Aku menjerit, seluruh tubuhku terbakar dari dalam. Aku melihat semua ingatan Ayu, semua detik-detik kematiannya, semua penderitaannya, dan semua ritual yang ia lakukan sendiri. Ia tak hanya mati karena kecelakaan atau kebetulan. Ia mengorbankan jiwanya untuk membuka portal antara dunia manusia dan dunia di bawah. Dan makhluk itu anak kami, bukan bayi biasa. Ia adalah penumpang atau parasit. Dan sekarang dia sudah masuk ke dalamku, tapi tidak sendirian. Ayo ikut. Tenang Rama, kita akan jadi satu keluarga lagi. Suara Ayu kini terdengar dari dalam kepalaku setiap detik, dan perlahan aku kehilangan kendali. Hari-hari berikutnya kabur. Orang-orang bilang aku menghilang, tapi kenyataannya aku hidup, tapi bukan sepenuhnya aku. Tubuhku bergerak sendiri, mulutku kadang berbicara bahasa yang tidak ku mengerti. Bahasa yang jika ditulis tampak seperti goresan di batu nisan tua atau ukiran neraka. Aku menjadi wadah, dan anak itu, makhluk yang dilahirkan dari dendam dan darah, mulai menggunakan tubuhku untuk menyentuh dunia nyata. Lewat sentuhan tangan ia bisa menyebar ke bayi-bayi lain, ke ibu hamil, ke dokter, ke bidan, ke manusia-manusia yang rentan secara jiwa. Dan setiap malam aku bermimpi tentang dunia yang terbakar, tentang lautan bayi menangis tanpa mata, tentang Ayu yang duduk di singgasana dari tengkorak. Dengan bayiku di pangkuannya, kini sudah dewasa mengenakan kulit manusia lain. Dia tersenyum padaku. Terima kasih ayah, darahmu sempurna, tapi ini baru permulaan. Aku tahu sekarang, makhluk itu bukan anakku, bukan Ayu, bukan siapa-siapa. Ia adalah yang tak jadi lahir, sebuah entitas yang terbentuk dari gabungan cinta, dendam, dan kematian. Ia bukan dari dunia ini. Ia berasal dari celah sempit antara dunia yang kita kenal dan dunia yang hanya bisa diakses saat hidup tidak selesai, saat janin tak sempat menangis, saat roh terperangkap dalam rahim mati. Dan kini, aku adalah pintunya. Hari-hariku berubah menjadi kabut dan darah. Aku menyaksikan diriku berjalan ke rumah-rumah orang asing, mengetuk dengan sopan, tersenyum, dan menyentuh perut ibu hamil satu persatu. Aku tak ingin melakukan itu, tapi dia yang mengendalikanku. Makhluk itu menggunakan tubuhku memperluas kehadirannya, menanamkan benih gelap di dalam rahim-rahim manusia. Dan setiap bayi yang lahir tanpa suara, hanya senyum. Dan mata hitam legam mereka disebut anak tanpa tangis. Kota pertama lumpuh dalam 1 bulan, kota kedua dalam 2 minggu, kota ketiga dalam 1 malam. Dan aku tahu aku satu-satunya yang tahu bagaimana menghentikannya. Karena aku masih ingat pesan dari kakek tua, kertas yang pernah kubaca saat pertama kali membuka kotak tua warisan. Jika kau tidak bisa menghentikan mereka dari luar, maka hancurkan mereka dari dalam. Maka malam itu, aku kembali ke rumah orang tua di pinggiran hutan. Rumah tempat semua ini dimulai. Aku berdiri di depan cermin yang telah retak, membawa pisau perak yang dulu kupakai mengakhiri ritual. Tapi kali ini aku tahu, yang harus dikorbankan bukan tubuhku, tapi jiwaku. Aku berdiri di depan cermin menusukkan pisau ke dada. Tapi sebelum itu aku menarik nafas dan berbisik satu nama, Ayu. Dan di cermin itu wajahnya muncul, cantik, utuh, tanpa luka. Ia menangis. Kau ingin berakhir, katanya. Kita bisa hidup bersama lagi, tinggal 1 langkah. Tidak, jawabku. Cinta kita sudah jadi daging untuk iblis. Kita bukan lagi suami istri. Kita adalah sisa-sisa cinta yang dilemuri darah bayi tak berdosa. Aku tersenyum terakhir kalinya, lalu menggores wajahku sendiri dengan pisau, membuat simbol dari darah. Simbol penutup portal, simbol penyangkalan darah. Dan dengan suara terakhir aku berseru, aku bukan ayahmu. Aku menolak darahku menjadi jalanmu. Cermin bergetar hebat. Rumah runtuh, tanah terbelah, dan makhluk itu, bayi, bocah, laki-laki, wanita, entah apa,
menjerit dari dalam dadaku. Hayah! Aku jatuh, segalanya gelap. Saat aku membuka mata, aku berada di hutan. Langit biru, burung berkicau, udara segar. Aku masih hidup tapi tubuhku seperti baru. Tak ada luka, tak ada darah. Aku melangkah ke jalan bertemu orang-orang. Mereka tersenyum. Anak-anak berlari. Ibu-ibu menggendong bayi yang menangis sehat. Normal, dunia selamat. Tapi saat aku menatap ke danau, aku lihat bayanganku tersenyum. Tapi aku tidak. Dan saat aku berkedip, bayangan itu berbisik. Kau pikir sudah selesai? Aku bukan anakmu, Rama. Aku adalah sesuatu yang sudah ada sebelum manusia bisa menangis dan akan tetap ada sampai dunia berhenti bermimpi. Lalu bayangan itu tertawa. Danau bergelombang dan di sekelilingku menghitam-hitam seperti rahim, seperti awal. Dan aku sadar, dunia ini bukan dunia nyata. Ini hanya lapisan lain dari mimpi terakhir. Mimpi milik anak yang tak pernah dilahirkan. Dan cerita pun selesai. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambil pelajaran dari cerita di atas. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya yang menarik-menarik. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, bye-bye.